Karena dalam situasi sekarang masyarakat ya butuh gelontoran uang. Pak Prabowo sering bilang seperti mesin tuh perlu oli, sama dengan ekonomi. Olinya adalah cash money, udah nggak ada lagi yang lain. Infonya nih Mas, pemilihan Purbaya sebagai Menteri Keuangan tuh bukan satu yang mudah sebenarnya. Itu pertarungan, banyak drama. Pasti. Pertarungan di malam-malam yang gelap itu. Ini infonya cuman kita nggak bisa buka semua. Ini pertarungan yang keras kan. Dan disitulah kepemimpinan Pak Prabowo diuji. Bahwa ketika dia udah mutusin ini, tantangannya berat, ditentang sana sini, bahkan katanya sama orang-orang yang juga nggak jauh-jauh juga dari dia. Ya karena dengan perubahan ini, orang yang sebelumnya menikmati keuntungan, udah pasti akan deg-deg sering. Yang selama ini udah mapan, tinggal duduk-duduk ngopi di Singapura, tinggal makan main siang bola, di Paris. Dapat capital gain, dapat duit dari sini. Dengan hanya selembar kertas dia bisa kaya raya, nggak peduli rakyat lagi kena PHK, jualannya nggak ada yang beli, kemudian sulit untuk mendapatkan modal. Susah. Sementara ini kan mesti digerakin nih. Digerakin pakai duit gerakinnya. Gimana nggak pakai duit? Nggak pakai duit ya susah. Susah. Nah, itu yang terjadi akhirnya sampai akhirnya Pak Prabowo nih infonya nih yang kita terima itu memutuskan oke, Bismillah Pak Prabowo, Pak Purbaya jalan, kita dukung. Makanya itu tantangan Pak Purbaya ini nggak gampang nih. Ini pasti banyak orang yang sana sini akan, kalau bisa nih cepet dah turunnya langsung. Ya mudah-mudahan nanti efek dari 200 triliun yang digelontorkan ke Himbara itu bisa terlihat dalam beberapa bulan belakangan. Iya, cuma kita harus memberikan keyakinan kepada Pak Prabowo dan Pak Purbaya juga bahwa dukungan dari netizen kan luar biasa. Iya betul. Semua konten yang isinya Purbaya itu viral terus. Bahkan cuma ngasih jempol doang. Sampai makan di mana itu fotonya. Terus dia nyanyi aja. Itu di komentarnya ribuan. Artinya publik tuh pengen perubahan sebenarnya. Dan sosok Purbaya yang kayak begitu justru jadi hiburan buat mereka. Gitu. Betul. Jadi buat pejabat kalau nggak bisa nyenengin rakyat, menghibur aja deh. Minimal menghibur lah ya. Jangan merugikan lah gitu kira-kira. Jadi sosok ini memang agak unik nih Pak Purbaya. Dia pintar tapi nggak jaim. Kan ada orang pintar. Omong apa adanya. Kan ada orang pintar tapi jaim. Ada. Membentuk citra dirinya. Ada juga yang kalau diundang di acara, kursinya aja minta diatur di mana, ini nanti anunya di mana. Itu nyebelin banget deh. Info dari teman-teman ya. Kalau menteri lain kan kalau mau datang itu timnya udah ada 4 orang. Bapak duduk di mana? Sama siapa? Nanti ini. Kalau Purbaya cuma 1 orang, nggak ada tim yang advance yang nggak ada. Datang aja. Bahkan tim humas juga nggak. Mana nih menteri gua gitu. Jadi ya ini nggak dibuat-buat sama dia. Jadi ya jadi contoh menteri lain lah, nggak usah merasa jadi pejabat. Jadi saya dengar berapa orang dari LPS yang dibawa Pak Purbaya? Cuma 1 orang. Ajudan. Gila nggak ya? Memang ini selon ini selon. Jadi kita ingat dulu ketika zaman menterinya Pak Rizal Ramli yang berani Raja Wali ngepret. Raja Wali ngepret, berani nggak inferior dengan bule gitu. Dengan IMF, Bank Dunia, udah. Tapi nggak lama Mas. Iya itu masalahnya. Mudah-mudahan kali ini Pak Prabowo punya tetap keberanian, tidak goyah di sosok kanan kiri ya. Dibisikin Pak ekonomi kita bakal anjlok, Pak pilih menteri yang ada agak berat. Agak berat. Sebenarnya kepergian Pak Prabowo ke China kemarin, ke BRICS kemarin, itu punya kolerasi dan benang merah tuh dengan situasi kita sekarang. Iya pasti. Mungkin eranya nih Pak Prabowo pengen mengubah landasan ekonomi kita
dari yang sebelumnya kapitalis oriented, menjaga kestabilan, kemudian apa ya, kebijakan uang ketat segala macam ini, elit, untuk elit ingin berubah ke ekonomi yang langsung ke masyarakat. Karena dalam situasi sekarang masyarakat ya butuh gelontoran uang. Pak Purbaya sering bilang seperti mesin tuh perlu oli, sama dengan ekonomi. Olinya adalah cash money, udah nggak ada lagi yang lain. Nah, betul, itu betul. Dan mungkin yang menarik adalah cara Pak Purbaya menangkis serangan juga ya. Jadi begitu diserang kan ya santai aja nih. Itu lucu juga. Seperti kemarin waktu dia dikritik soal undang-undang, melanggar undang-undang. Itu saya udah konsultasi sama ahli hukumnya kementerian, itu salah, itu baca undang-undang. Tolong Pak Didi belajar lagi. Memang aduh. Tapi gini, Beb. Pasar kita kan cenderung selama ini kita dipersepsikan pasar itu sensitif, omongan yang agak ini pun akan dinilai, nanti orang akan kabur. Gimana sih kira-kira kalau pasarnya nanti membaca yang figur kayak Purbaya? Kayaknya akan terbiasa juga kayaknya. Begitu Pak Purbaya dipilih, kemudian agak turun dikit. ISG turun dikit. Tapi kan, balik lagi kan? Setelah dia bilang mau gelontorin uang 200T ke Himbara, semua bank Himbara hijau. Nah, itu kan. Bagus kok. Sahamnya semuanya hijau, terus responnya juga positif, sampai sekarang ekonomi biasa-biasa aja. Jadi mitos bahwa lagi-lagi mitos nih. Mitos bahwa kalau diganti akan menimbulkan kerusuhan, runtuh. Itu sudah terbantahkan. Segala macam. Nggak ada. Terbantahkan. Kita tidak boleh bergantung kepada satu orang. Di negeri ini banyak orang-orang hebat. Buktinya ada Purbaya kok. Dan mesti banyak lagi. Kita punya yang lain-lain banyak kok sebenarnya. Gitu. Kita punya Derajat Wibowo. Kita ekonomi yang bagus ya. Banyak sebenarnya. Ahli hukum yang bagus. Artinya ini tinggal bagaimana menempatkan mereka di tempat yang tepat aja sebenarnya. Ini kan kita melihatnya sebagai media ya. Buat kita di media, bacaan kita nih, setiap kita menaikkan berita tentang Purbaya, baik dalam bentuk teks, video maupun suara, itu responnya kan positif. Betul. Respon positif itu berarti menandakan optimisme pada publik. Optimisme publik itu akan membuat pasar bereaksi sebenarnya. Bereaksi positif. Beda kalau ketika menterinya ditunjuk, netizen bilang, menteri apaan ini? Nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan. Pasar pasti akan nyusruk. Masalahnya ini ketika dia dipilih, dia ngomong, mendobrak, optimisme publik terjaga. Kita belum tahu bahwa dia akan sukses atau tidak, tapi minimal perubahan yang dilakukan sudah ada action yang memang dibutuhkan saat ini. Perlu kita jagain juga gitu.